Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dengan studi kasus sistem absensi dan rekap gaji. Pertama-tama, perkenalan anggota kelompok. Yang pertama, Iqbal Imani Khairul Akbar dengan NPM 6 berkontribusi menganalisa teknik uji coba whitebox dan blackbox. Lalu Akbar Nur Muhammad NPM 13 berkontribusi menganalisa teknik uji coba whitebox dan blackbox. Lalu Prameswari Reksa Agami NPM 16 berkontribusi membuat skenario uji coba. Lalu Cahaya Putri Agustika NPM 20 berkontribusi menguraikan studi kasus menyusun laporan. Lalu Firdausia Ismi Nurhayati NPM 34 berkontribusi membuat skenario uji coba. Lalu untuk uraian studi kasus sistem absensi dan penggajian, yaitu sistem ini dibuat agar memudahkan dalam pencatatan absensi rutin serta penentuan gaji pegawai. Pada sistem ini terdapat dua hak akses, yaitu admin dan user. User ini sebagai pegawainya. Cara kerja sistem tersebut dapat digambarkan seperti gambar berikut. Nah, seperti ini. Jadi untuk usernya itu ada dua, yaitu admin dan user itu sendiri atau pegawai. Lalu untuk admin, dia dapat menambahkan data pegawai, melihat data pegawai, memanipulasi data pegawai, menambahkan jadwal mengajar, memanipulasi data jadwal mengajar, dan melihat data seluruh jadwal mengajar. Lalu mengatur ulang riwayat absen, lalu dapat merubah password admin, mengatur ulang data gaji, dan mereset password pengguna atau mereset password si pegawai. Lalu admin juga dapat melihat seluruh riwayat absen dan melihat seluruh data gaji. Admin juga dapat melihat data jadwal mengajar khusus pengguna. Jadi admin ini dapat melihat data jadwal mengajar pengguna atau pegawai tertentu. Lalu juga dapat melihat data gaji pengguna tertentu atau pegawai tertentu. Lalu untuk usernya atau pegawainya itu juga dapat melihat data jadwal mengajar pengguna tersebut atau pegawai tersebut dan dapat melihat data gaji pegawai tersebut dan melakukan absensi pengganti dan melihat riwayat absen khusus pengguna. Lalu jadi yang pertama, admin saat login dengan user admin, pengguna akan dialihkan ke halaman utama admin. Pada halaman tersebut terdapat fungsi-fungsi diantaranya, yaitu yang pertama, tambah pegawai baru. Pada halaman ini, admin dapat menambahkan data pegawai baru sesuai dengan atribut yang sudah ditentukan. Lalu yang kedua, daftar nama pegawai. Pada halaman ini akan menampilkan seluruh data pegawai yang ada di dalam database. Pada halaman ini, admin dapat melakukan manipulasi data pegawai, yaitu melakukan ubah password pegawai, ubah data pegawai, dan hapus data pegawai. Serta juga dapat mendaftar jadwal pegawai. Lalu yang ketiga, tambah jadwal pegawai. Pada halaman ini, admin dapat melihat jadwal mengajar seluruh pegawai serta dapat memanipulasi data jadwal mengajar. Admin juga dapat menambahkan data jadwal mengajar baru pada halaman ini. Lalu yang keempat, riwayat pegawai. Pada halaman ini, admin dapat melihat seluruh riwayat absensi pegawai yang telah melakukan absen setiap harinya sesuai dengan jadwal mengajar yang telah berlaku. Lalu, gaji pegawai. Pada halaman ini, admin dapat melihat gaji pegawai yang telah melakukan absensi setiap harinya serta dapat melihat total gaji pegawai. Lalu gaji didapat dari pegawai yang melakukan absen setiap harinya dan total gaji didapat dari total seluruh gaji pegawai sesuai dengan nama sekolah. Lalu yang keenam, pengaturan. Pada halaman ini, admin dapat mengelola dashboard admin dengan opsi mengatur ulang riwayat absensi pegawai, mengatur ulang data gaji pegawai, serta dapat mengubah kata sandi admin. Lalu yang ketujuh, keluar. Pengguna akan keluar dari sistem
dan dialihkan ke halaman login. Jadi admin dapat logout dari dashboard. Selanjutnya, di uraian studi kasus pada sistem absensi dan penggajian. User atau pegawai. Saat login dengan hak akses pegawai, pengguna akan dialihkan ke halaman utama pegawai. Pada halaman tersebut, terdapat fungsi-fungsi diantaranya yaitu 1. Melihat jadwal mengajar. Pada halaman ini, pegawai dapat melihat jadwal mengajar sesuai dengan jadwal mengajar yang sudah ditentukan. 2. Absensi pegawai. Pada halaman ini, pegawai dapat melakukan absensi sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan. Halaman ini akan muncul jika waktu sudah memasuki batas yang ditentukan. Apabila tidak sesuai dengan batas waktu yang ditentukan, maka halaman ini tidak akan muncul. Yang ketiga, memilih absen pengganti. Setelah pegawai memasukkan NIP yang ingin digantikan absennya, pegawai tersebut dapat melakukan absensi sesuai dengan jadwal pegawai yang digantikan. Halaman ini akan muncul sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan. Lalu nomor 4, halaman daftar gaji. Setelah memasukkan data bulan dan tahun, pegawai dapat melihat gajinya pada halaman ini. Gaji akan muncul jika pegawai sudah melakukan absensi setiap harinya, serta total gaji akan muncul dengan jumlah seluruh gaji yang sesuai dengan jadwal dan nama sekolah. Nominal gaji pegawai dapat dilihat pada menu tersebut. Lalu, nomor 5, mengubah password. Pada halaman ini, pegawai dapat merubah password pegawai itu sendiri dengan syarat pegawai harus memasukkan ulang password sebelumnya agar proses perubahan password berhasil. Kemudian ada keluar. Pengguna akan dialihkan ke halaman login. Selanjutnya, skenario pengujian sistem absensi dan rekap gaji di Sinema Inovator Surabaya. Di sini jenis pengujiannya menggunakan black box semua. Lalu pada kelas uji ada login, data pegawai, jadwal mengajar, absen, dan hitung hasil gaji. Pada butir uji terdapat verifikasi username, password, dan reset password. Lalu data pegawai menambahkan data, melihat data, mengedit data, dan memanipulasi data. Lalu di jadwal mengajar, menambahkan jadwal, memanipulasi data mengajar, kemudian melihat data mengajar. Kemudian di absen, terdapat melihat riwayat absen, lalu melakukan absen. Selanjutnya dihitung hasil gaji. Di sini menghitung hasil gaji sesuai dengan absensi yang telah dilakukan. Pada butir pengujian atau tabel pengujian logik, kasus dan hasil uji atau data normal, data masukan yang diharapkan, pengamatan, lalu kesimpulan. Username dan password ada. Login berhasil, tampil di halaman utama. Kemudian di pengamatan, username dan password ada, login berhasil, halaman utama tampil, kesimpulan diterima. Kemudian di username atau password tidak ada. Kasus dan hasil uji atau data salah, tidak dapat login dan menampilkan pesan username atau password Anda salah. Lalu user tidak dapat login dan memberikan pesan username atau password Anda salah, sesuai yang diharapkan. Kesimpulan diterima. Butir pengujian. Pada presentasi kami kali ini memiliki 5 butir pengajuan, diantaranya ialah 1. Pengujian login, 2. Data pegawai, 3. Jadwal mengajar, 4. Data absensi, dan yang terakhir hasil gaji. Untuk butir pengujian berupa tabel pengujian login telah dijelaskan oleh teman saya sebelumnya. Saya akan melanjutkan butir pengujian yang kedua, yaitu tentang data pegawai. Butir pengujian atau tabel pengujian data pegawai. Pada kasus dan hasil uji data normal, diharapkan data masukannya berupa data pegawai harus terisi semua. Dan diharapkan semua keterangan data pegawai terisi, menampilkan pesan data telah tersimpan, serta melakukan pengamatan berupa semua keterangan data pegawai terisi, menampilkan pesan data telah tersimpan, dan dapat ditarik kesimpulan bahwa diterima. Dan yang
Dan yang selanjutnya, kasus dan hasil uji data salah. Data masukan berupa data pegawai tidak terisi semua. Diharapkan data tidak tersimpan dan dilakukan pengamatan berupa tidak dapat menyimpan data. Kesimpulannya, diterima. Yang ketiga, butir pengajuan tabel pengujian jadwal mengajar. Pada kasus dan hasil uji data normal, data masukan ialah data jadwal mengajar harus terisi semua. Diharapkan semua keterangan data jadwal mengajar terisi dan menampilkan pesan data telah tersimpan, serta dilakukan pengamatan bahwa semua keterangan data jadwal mengajar telah terisi dan menampilkan pesan data tersimpan. Kesimpulan, data jadwal mengajar harus terisi semua, diterima. Selanjutnya, kasus dan hasil uji data salah. Data masukan, data jadwal mengajar tidak terisi semua. Diharapkan data tidak tersimpan, serta pengamatan yang dilakukan berupa tidak dapat menyimpan data. Kesimpulan pada data jadwal mengajar tidak terisi semua diterima. Yang keempat, butir pengujian berupa tabel data absensi. Pada kasus dan hasil uji data normal, data masukan ialah data absensi harus terisi semua. Yang diharapkan, semua keterangan data absensi terisi dan menampilkan pesan data telah tersimpan. Dan dilakukan pengamatan bahwa semua keterangan data absensi telah terisi, serta menampilkan pesan data telah tersimpan. Kesimpulan yang dapat diambil pada data absensi harus terisi semua ialah diterima. Selanjutnya, kasus dan hasil uji data salah. Data absensi tidak terisi semua. Diharapkan data tidak tersimpan dan dilakukan pengamatan bahwa tidak dapat menyimpan data. Kesimpulan pada data absensi tidak terisi semua ialah diterima. Dan yang terakhir atau nomor 5, butir pengujian berupa tabel hitung hasil gaji. Kasus dan hasil uji data normal, pada data masukan hasil gaji, diharapkan dapat menghitung hasil gaji, serta dilakukan pengamatan bahwa dapat menghitung hasil gaji. Kesimpulan pada hasil gaji data masukan data normal ialah diterima. Selanjutnya, kasus dan hasil uji data salah. Data masukan ialah tidak ada hasil gaji. Diharapkan tidak dapat menghitung hasil gaji, dan dilakukan pengamatan bahwa tidak dapat menghitung hasil gaji. Kesimpulan pada tidak ada hasil gaji pada kasus dan hasil uji data salah ialah diterima. Analisa teknik uji coba. Software testing merupakan sebuah metode untuk mengetahui apakah software yang dibuat berfungsi dengan baik dan benar. Tanpa adanya software testing, kita tidak dapat mengetahui apakah sebuah software sudah memenuhi semua kriteria yang dibutuhkan untuk user. Lalu untuk analisa kelompok kami menggunakan teknik uji coba melalui white box dan black box pada sistem informasi absensi dan rekap gaji, yaitu sebagai berikut. White box testing adalah salah satu cara untuk menguji suatu aplikasi atau software dengan melihat modul untuk memeriksa dan menganalisis kode program ada yang salah atau tidak. Jika modul ini dan telah diproduksi dalam output yang tidak memenuhi persyaratan, kode akan dikompilasi ulang dan diperiksa lagi sampai mencapai apa yang diharapkan. Singkatnya, white box testing ini menguji dengan cara melihat pure kode dari suatu aplikasi yang diuji tanpa memperdulikan tampilan atau user interface dari aplikasi tersebut. Pada pengujian white box, yang pertama kami menguji form login menggunakan teknik flow graph. Hasil yang didapat yaitu berjalan dengan lancar sesuai alur yang sudah ditentukan. Pada black box testing dilakukan pengujian yang didasarkan pada detail aplikasi seperti tampilan aplikasi, fungsi-fungsi yang ada pada aplikasi, dan kesesuaian alur fungsi dengan bisnis proses yang diinginkan oleh customer. Black box testing ini lebih menguji ketampilan luar yaitu atau interface dari suatu aplikasi agar mudah digunakan oleh user. Pengujian ini tidak melihat dan menguji source code program.
Selanjutnya, kami akan menjelaskan tahapan-tahapan pengujian dari kelompok kami. Pada pengujian pertama, kami menguji form login untuk masuk ke halaman beranda pada sistem informasi absensi dan rekap gaji. Hasil daripada form ini berjalan semestinya. Pada pengujian yang kedua, kami menguji form data pegawai. Pada form ini sudah berjalan dengan baik tanpa adanya bug. Pada form ini terdapat beberapa butir pengujian, yaitu menambahkan data, melihat data, mengedit data, dan memanipulasi data. Pada pengujian yang ketiga, kami menguji form jadwal mengajar. Form ini sudah berjalan dengan baik. Kami melakukan uji coba pada form ini dengan melakukan penambahan jadwal, memanipulasi data mengajar, dan melihat data mengajar. Pada pengujian yang keempat, yaitu pada form absen. Form ini sudah berjalan dengan baik. Kami menguji form ini dengan melakukan absen sesuai pada jadwal dan melihat riwayat absen. Pada pengujian yang kelima, yaitu pengujian terhadap form riwayat. Pada form tersebut, kami menemukan beberapa ketidaknyamanan pengguna, yaitu yang pertama, tidak ada keterangan hari. Yang kedua, format tanggal tidak seperti umumnya, di mana yang kita ketahui format tanggal seperti pada umumnya yaitu berformat DD, MM, YY. Pada pengujian yang keenam, yaitu pengujian terhadap form gaji pegawai. Pada form tersebut, kami menemukan beberapa ketidakefisienan pengguna, yaitu proses terlalu lama ketika ingin melihat gaji. Kami menggunakan teknik black box dan white box untuk melakukan uji coba sistem informasi absensi dan rekap gaji. Dalam pengujiannya, kami menguji alur program pada sistem informasi tersebut. Terdapat beberapa kekurangan yang harus disempurnakan supaya pengguna dapat mudah dalam menggunakan sistem informasi tersebut. Terima kasih, sekian presentasi dan paparan dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.